marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu kepada Bapak Mustafa Kamal Nasution SPDI NPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu pengawas yang sama kita hormati, Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu orang tua siswa kami yang berhadir pada pagi hari ini, seluruh Dewan Guru dan seluruh anak-anak kami yang pada pagi hari ini kita sama berpanas. Anaknya berpanas, di sini berpanas juga, orang tuanya berpanas. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Biar Bapak ambil. Bapak pulang. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita tak putus kepada baginda Rasul. Kalau panas sekali nak boleh bergeser ke apa-apa, tapi jangan ribut. Saya malu dengan orang tua semua yang harusnya bisa duduk dengan nyaman, tapi harus duduk di atas karpet. Karpetnya pun kotor pula. Kita baru acara kemarin perpisahan, jadi semua dipakai. Jadi kalau keluar maklum lah Bu, udah tidak rapi, tidak bersih pula. Jadi saya mohon maaf. Tapi kita bukan cerita tentang karpet hari ini, bukan cerita tentang terpal hari ini, tapi kita cerita tentang kebersamaan kita. Yang kita membangun hari ini, bagaimana jembatan hati antara guru dengan orang tua terbangun. Kita sudah ketemu dulu di awal, di ruangan ini. Kita berjanji bersama bahwa anak-anak ini akan sama kita kawal. Dan inilah mereka yang sudah kita sepakati kemarin, sama-sama akan mengkhatamkan Al-Quran. Setiap bulan wajib khatam. Kalau tidak khatam, gurunya, wali kelasnya berdosa. Karena janji mereka wajib khatam setiap bulan. Jadi kalau nggak ditagih mereka anak mengaji, berdosa wali kelasnya. Karena janji dengan saya. Baru kemudian di rumah kalau anaknya nggak khatam, yang berdosa omaknya. Karena dikhatamkan hari ini karena di rumah ngaji kan. Jadi semalam saya tanya, betul ya kau nak khatam? Betul Pak. Juz berapa kau baca? 9. Alhamdulillah. Spontan saya tanya yang sebelah, betul ya kau mengaji? Betul Pak. Juz berapa kau khatamkan? Juz 15 Pak. Berarti mengaji. Secara acak saya tanya, berarti mereka mengaji di rumah. Maka Bapak Ibu kawallah anak-anak di rumah. Mohon maaf kami, suasana lagi harus ditutup di sini karena kita lagi PPDB. Dalam suasana PPDB saya sampaikan ke kita semua, ibu-ibu ini ada 32 orang harusnya yang hadir, bapak-bapak. Makasih ini bapak-bapak ada 3 orang. Dalam proses inilah kita menghantar anak-anak ini. Maka proses PPDB ini, penerimaan siswa baru ini sangat penting. Walaupun terkadang ini rawan Bapak Ibu, tapi ini semua bermula dari kita orang tua dan guru. Jangan kita membecei masa depan orang itu. Kenapa saya bilang membecei? Kalau kita ingin anak kita masuk sebenarnya kemari, tempuhlah dengan cara-cara yang baik. Saya sudah berkomitmen dengan seluruh guru. Dimulai dari saya tidak akan bermain dengan proses pendaftaran ini. Dan guru juga seperti itu, berjanji kita tidak melakukan apapun, apalagi yang namanya pengutipan. Kalau ada yang melakukan itu jangan diterima dan jangan sampaikan kepada jiran, tetangga, saudara, famili yang hari ini mau mendaftar. Kita tidak melakukan itu. Kalau ada yang melakukan itu berarti bukan kita dan segera laporkan. Bapak Ibu, kenapa saya bilang membecei masa depan anak? Anak kita yang harusnya bersih masuk, kita paksa harus masuk dengan cara yang tak benar. Berarti itu harus memaksa ada beberapa orang yang harus kita zolimi untuk masuk hanya untuk anak kita masuk. Maka yakinlah, hari ini kita masuk, tapi proses ketidakberkahan itu akan berjalan puluhan tahun. Maka ada hak-hak orang yang kita ambil. Maka sama-sama kita bangun hari. Kita mulai dari saya sudah berkomitmen.
Maka dari itu Bapak Ibu, ini madrasah besar, bercerita tentang Islam, bercerita tentang karakter, bercerita tentang budaya yang baik. Maka kita bermimpi akan melahirkan generasi yang hebat suatu saat, pemimpin masa depan. Tapi kalau kita hantar dengan proses yang tidak baik, itu adalah mimpi bertepuk sebelah tangan. Maka saya yakin dengan proses yang baik, yang kita lakukan yang baik, maka insya Allah akan muncul generasi-generasi hebat nanti dari tangan didikan orang tua yang hebat dan orang-orang guru-guru yang ikhlas. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini kita nggak punya informasi yang cukup banyak untuk menyampaikan pesan keluar. Maka Bapak Ibulah yang menjembatani kami untuk menyampaikan pesan-pesan terbaik. Nggak usah menggedor-gedor rumah kepala sekolahan untuk masuk ke MTS. Nggak usah mencari-cari siapapun yang untuk menjadi andalan untuk masuk kemana. Kalau anak itu berkualitas, insya Allah akan masuk. Maka dari itu saya setahun di sini. Proses ini akan terus kita jalani dengan baik. Maka bantu saya dan kita semua. Kami sudah berkomitmen untuk melakukan hal terbaik untuk itu. Baru kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini kesempatan saya ngobrol dengan orang tua. Setiap bulan saya ketemu satu kelas. Dan satu kelas itu hari ini dan kelas 7-7-an. Ini wali kelasnya. Jadi bangun Bu komunikasi. Kalau wali kelasnya selalu terlambat, tegur aja. Bu selalu terlambat, Ibu sering ikut tengok. Bilang aja gitu. Ibu nggak peduli sama anak kami, bilang aja sama wali kelasnya. Karena wali kelas adalah perpanjangan tangan Ibu di dalam kelas ini. Jadi saya minta tolong bangun komunikasi yang baik. Ini Bu Wali, Bu Eli sedangkan bibir Bu. Tidak kenal. Nanti takutnya nggak kenal pula Ibu dengan wali kelasnya. Hanya harus kenal. Harus akrab, harus mesra. Ya, begitu juga antara wali satu dan wali yang lain, saling bahu-bahu. Jangan cari kesalahan gue ini. Kalau cari kesalahan gue ini pasti banyak. Apalagi kesalahan kepala sekolah paling banyak. Tapi kita bukan cerita mencari kesalahan, tapi bagaimana hari ini ketidaksempurnaan yang dimiliki kepala guru disempurnakan oleh Bapak Ibu menjadi lebih baik. Kita berjalan membawa anak-anak ini. Jadi tantangan kita besar Bu. Ibu bilang anak Ibu di rumah baik, sopan, santun. Itu di rumah. Ketika bergaul di luar, Ibu harus terima ketika ditegur anak. Termasuk di sekolah. Kalau rambutnya gondrong, saya tanya ibu, izinnya Ibu kalau anak Ibu kita sesuaikan dengan standar rambut anak kita di sekolah ini. Kalau begitu cari anak Ibu di sini. Yang laki-laki tengok rambutnya. Kalau panjang, memang layak untuk digunting. Karena standarnya hanya 2 jari. Kalau lebih dari 2 jari, berarti sudah sesuai dengan standar. Maka jangan marah Ibu kalau anak Ibu digundul. Izin Ibu? Izin? Nah, untuk baiknya anak Ibu. Kalau tak rapi, tak berhasil kami tegur. Kalau tidak sopan kami tegur. Kalau tidak baik kami tegur. Kenapa? Anak yang hebat suatu saat itu adalah anak yang dibangun dari hari ini punya karakter. Dan kalau kepala sekolahnya nggak punya karakter, gurunya nggak punya karakter, orang tuanya nggak punya karakter, yakinlah anak-anak ini bagaimana mau kita bangun mempunyai karakter yang baik. Maka itu saya harus sadar diri, harus saya mulai dari saya di luar. Karena kita semua orang tua dan guru adalah orang yang pertama yang akan dilihat dan didengar oleh anak-anak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Ini 3 modal yang dikasih Allah sama kita. Kita lahir nggak punya harta banyak. Kita lahir bulat, tak bagi-bagi. Yang ada hanya modal dikasih Allah telinga. Maka ketika telinga ini modal pertama, maka dengarkanlah yang baik-baik ke telinga anak-anak kita ini. Kalau Ibu mau bertongkar di rumah, dalam kamar bertongkar, jangan ke anak. Kemudian yang ditengoknya duluan, berarti dari matanya. Jadi kalau Ibu di rumah, walaupun omaknya tak berjilbab, tak masalah dilihatnya. Tapi ketika bercelana pendek di rumah, masalah Bu. Masalah. Apalagi mengantar kemari pakai baju daster, koyak pula, sini nampak dulunya. Masalah. Jadi orang tua akan melihat dan akan mendengar. Baru muncul dalam hatinya faham. Maka dari itu Bapak Ibu, apa yang dilihat anak tentang sayang itu akan membekas. Apa yang dilihat anak tentang gurunya akan membekas. Apa yang dilihat anak dengan ayah dan ibunya akan membekas. Apa yang didengar itu juga akan membekas. Maka dari itu sama-sama kita. Saya merasa anaknya anak saya. Walaupun Ibu adalah ibu biologisnya, tapi kami adalah ayah. Ibu ayah, Ibu secara biologisnya, kami adalah orang tua secara ideologisnya. Maka dari itu Bapak Ibu, madrasah ini membangun citra ini itu sama-sama kita semua. Kalau Ibu bercerita yang baik tentang madrasah ini, maka masyarakat akan cerita yang baik juga tentang madrasah ini.
Tapi ketika kesan buruk yang keluar di luar, dari 1 ke 10 orang, 10 akan jadi ke 100 orang. Masyarakat Labuan Batu di ribuan. Maka kesan negatif itu juga lah yang akan muncul. Maka dari proses ini, saya berjanji dan membawa kita semua selama madrasah ini di bawah nahkoda kita. Ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka kita jaga sama-sama marwah madrasah ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan proses ini akan baik kita jalani. Nanti akan kita deklarasi anti bullying. Mengapa harus deklarasi itu? Cukupkan himbau saja. Iya. Tapi hari ini kita minta sama-sama. Kami sudah berjanji mau membolok anak ibu. Ibu juga harus ikhlas untuk melepas anak ibu untuk kita bolok. Nanti kita tuangkan tanda tangan kita bersama. Kita deklarasi anti bullying. Kalau anak ibu mengejek saudaranya di dalam kelas dan ada yang mendengar, ibu jangan bela anak ibu. Nanti jadi masalah. Dan apa yang dilakukan itu pasti yang terbaik. Karena terlalu protektif, terlalu melindungi, anak terus merasa jumawa dan membusungkan darah. Kenapa? Ada pembelaku dan itu adalah ayah dan omaku. Ini yang repot. Kalau sudah membela dalam posisi yang salah, tidak berlaku lagi apapun yang kami lakukan di madrasah ini. Tapi ketika itu tadi kata sambutan yang luar biasa tadi, mengikhlaskan kami untuk membolok, maka ikhlaskanlah. Tak ada satupun guru yang menyesatkan anak-anak muridnya, anak murid. Maka dari itu Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kita bersih. Berarti sudah sama-sama kita mendengar apa yang menjadi keluhan anak, apa yang menjadi keluhan guru, apa yang menjadi harapan sekolah. Dan inilah tentunya momen kebersamaan ini harus sama-sama kita jaga bersama. Siap Bapak Ibu ya? Ya mohon maaf ya beginilah kepala sekolahnya. Ya mohon maaf kalau tidak begitu berwibawa ya kan? Tapi yang jelas dia punya satu niat. Bagaimana madrasah ini punya cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur. Kita kembalikan dengan niat semulanya membangun madrasah ini punya marwah di tengah-tengah masyarakat kita. Makasih anak-anak kami semua. Teruslah mengaji. Mengaji tidak pernah berhenti. Bahkan Nabi pun terus mengaji. Yang memantaunya siapa? Yang melihat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengaji, Nabi yang menyimak. Malaikat Nabi yang mengaji, malaikat Jibril yang menyimak. Artinya proses mengaji adalah proses yang tak pernah berhenti sampai kita mengembuskan napas kita terakhir. Karena memang dalam doa tadi kita tetap berharap syafaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya, apalagi menghafalnya, ya kira kelak Al-Quran ini akan datang huruf per huruf memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Keikhlasan Bapak Ibu semua hadir di tempat ini. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi kita penuh dengan semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.